Perang Salib episode yang pertama itu sepanjang 200 tahun. Alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Apakah perang salib itu berhenti? Ternyata kata Allah, ila yaumil kiamah. Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kata Allah, al-yahud wa nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam itu murtad, keluar dari agamanya, seandainya mereka sanggup. Ternyata apa yang diingatkan oleh Allah surah Al-Baqarah ayat 217 ini terjadi, Pak. Muncul lagi perang salib episode yang kedua. Berapa tahun? 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Jadi perang salib itu terus berlangsung. Apakah terus perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun sampai Indonesia merdeka, perang salib episode yang keduanya selesai? Enggak. Muncul lagi perang salib episode yang ketiga, dan sampai sekarang terus berlangsung. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan itu. Bahkan sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalamnya ada huruf lam itu maknanya kan selamanya, berarti ila yaumil kiamah. Al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Sampai seperti itu Allah mengabarkan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk membuka sejarah ini. Umat Islam Andalusia membangun al-hadrah peradabannya hampir 800 tahun. Bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun. Dan akhirnya tidak ada satupun umat Islam yang ada di Andalusia. Jumlah umat Islam mayoritas seperti di Indonesia, jumlahnya hampir 8 juta. Akhirnya umat Islam diberi dua opsi. Opsi pertama, murtad, keluar dari Islam. Opsi kedua, mati. Dari 8 juta umat Islam itu yang pilih opsi murtad kurang lebih 300.000. Tapi ternyata mereka di rumahnya masih sholat, Pak. Murtadnya hanya sebagai, ya karena tertekan saja, karena terpaksa saja. Tapi di rumahnya masih sholat. Yang 7.700.000 pilih opsi mati. Sehingga umat Islam berbondong-bondong ke guillotine, alat pemenggal kepala. Tragis, Pak. Ribuan masjid dihancurkan. Yang disisakan cuma 3. Cordova, Sheffield, Granada. Itu yang besar-besar itu, Mas. Gak bisa dihancurkan karena sangat besarnya masjidnya. Tapi sampai hari ini umat Islam tidak boleh masuk ke masjidnya sendiri. Walaupun itu yang jadi turis, tidak boleh. Karena itu sudah dikuasai oleh Kristiani. Jadi menara-menara tinggi yang tiap hari digunakan untuk memanggil adzan, itu sampai hari ini dipasang lonceng gereja. Sementara 300.000 yang murtad ternyata di rumahnya masih sholat. Akhirnya diusir dari Andalusia. Yang sampai hari ini cicit-cicitnya ada di kawasan Tunisia dan Maroko. Itu masih ada. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Andalusia, inilah Istana Al-Hamra, kemegahan peradaban Islam yang ada di Andalusia. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, abad ke-12, 1200-an, jadi pusat peradaban dunia. Kira-kira apa faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia? Yang pertama, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penyebab pertama hancurnya peradaban Islam di Andalusia. Pemimpin-pemimpinnya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubinna. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia berada dalam kesesatan dan dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, terjangkitnya penyakit al-wahan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku antada alaikumul umam min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat bertanya, "Kuna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak.
walakinnakum ghutsa'un ka ghutsatil tail. Tapi kualitasmu seperti buih. Artinya kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis itu bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis itu warning, peringatan dari Rasulullah. Jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Wala yaktifanna Allah fi qulubikumul wahan. Dan Allah akan mencampakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Dan akhirnya kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia ini? Sudah. Sampai kita menentukan siapa calon pemimpin kita ke depan, itu semua sudah dikuasai oligarki. Tidak bisa. Sampai Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau angkat tangan. Ini kapitalisme lebih oligarki lebih jahat daripada kapitalisme. Jadi mereka sudah menguasai semua lini pemerintah. Oligarki itu 9 naga. Sampai siapa calon pemimpin kita, itu sudah digantong oligarki. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia yang ketiga, karena iftiraq, perpecahan. Nah, perpecahannya itu bukan karena akidah, hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok. Akhirnya apa yang terjadi? Ada beberapa kelompok melakukan muwalah bil kuffar. Dia minta bantuan orang kafir untuk memerangi saudaranya sendiri, sesama umat Islam. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Jadi golongan Islam bermualah dengan orang kafir untuk memerangi saudara sendiri, sesama muslim. Itu terjadi di Andalusia. Sampai akhirnya lemahlah umat Islam di Andalusia itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Andalusia terpecah belah. Sampai terpecah menjadi negara-negara kecil. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tepat tanggal 16 Februari 1568, Dewan Suci Gereja Katolik Roma, Vatikan, mengeluarkan SK berisi kutukan terhadap seluruh penghuni bumi Andalusia dan penetapan vonis hukuman mati atas mereka dengan tuduhan melanggar ajaran Kristiani. Dan setelah 10 hari sejak dikeluarkannya SK dari penguasa Dewan Suci Gereja Katolik Roma, yaitu Raja Spanyol, yang dia dengan pendidikan agama yang militan di bawah asuhan kaum agama Katolik, sekaligus putra Kaisar Roma yang suci Charles kelima, menyatakan keabsahan surat keputusan itu dan menginstruksi pelaksanaannya segera mungkin. Maka sesuai dengan riwayat sejarawan Leki, jutaan laki-laki, perempuan dan anak pun diseret ke guillotine, alat-alat pembenggal kepala. 7.700.000 umat Islam berbondong-bondong ke guillotine, alat pemenggal kepala. Sehingga dalam hitungan 8 tahun, 8 juta umat Islam dalam tempo 8 tahun habis, tidak tersisa. Tidak ada satupun di Andalusia. Yang 300.000 yang murtad diusir dari Andalusia. Jadi kaum Moriscos terus mendapat tekanan dan setan, mereka kembali memberontak, namun pada akhirnya tetap kalah. Mereka dipaksa keluar dari Spanyol, jumlah mereka 300.000-an. Yang murtad itu, opsi murtad itu. Diusir. Setelah disiksa, diusir dari Andalusia.